Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwati iman jemaah Majelis Ta'lim Illiyin, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kajian hadis qudsi pada kesempatan ini membahas hadis qudsi nomor 108 sampai 111. Halaman 124. Hadis qudsi nomor 108 sampai 111. Yang secara garis besar keempat hadis qudsi ini berbicara tentang keutamaan berinfak atau anjuran untuk mengeluarkan infaknya. Tentu infak yang dimaksud di sini adalah infak fisabilillah, yaitu infak di jalan Allah. Sehingga tak heran kalau kita baca di dalam Al-Quran, hampir seluruh ayat yang berbicara tentang infak itu selalu diikat dengan kalimat fisabilillah. Karena memang ketika seseorang itu berinfak punya potensi juga untuk infaknya itu bukan di jalan Allah punya potensi berinfaknya itu fisabilis syaitan, ya di jalan setan. Yang secara sederhana infak itu diambil dari 3 huruf ya. Satu nun ya. Yang kedua fa, yang ketiga qaf nafaqo Dari kata nafaqo itu nanti akan muncul beberapa pecahan kata. Salah satunya adalah kalau di kita infak atau mungkin sering mendengar istilah nafkah Seorang suami memberikan nafkah nafkah itu diambil kata nafaqo. Atau mungkin kita sering mendengar ada istilah munafik, orang munafik Secara sederhana infak itu artinya mengeluarkan, ya, bisa mengeluarkan bisa juga mengosongkan bisa juga melubangi Cukup banyaklah arti dasar daripada infak itu. Seseorang ketika mengeluarkan harta atau seorang suami ketika memberikan nafkah itu pada hakikatnya ya, atau secara lahir lah, dia itu kan mengosongkan harta, mengurangi harta walaupun pada hakikatnya hartanya tidak akan berkurang Orang munafik itu disebut munafik karena dia melubangi melubangi. Kan ketika harta itu diambil, katakanlah beras beras diambil 1 ember itu kan dilubangi
Nah, orang munafik itu disebut munafik karena dia melubangi atau membuat lubang yang lain dari lubang yang semestinya. Atau sering diartikan orang yang memiliki banyak wajah lah, memiliki banyak lubang gitu. Sering digambarkan orang munafik itu bagaikan tikus gitu. Tikus itu kan kalau dia lari atau berjalan itu kan tidak menggunakan jalan yang semestinya menurut kita gitu. Pasti akan membuat lubang yang baru yang namanya tikus itu. Geus aya jalan ngedilig-dig nyen deui liang gitu, Pak. Dan banyak sekali itu, Pak. Kalau di dalam tanah yang namanya lubang tikus itu pajuriwat itu, Pak. Sehingga ketika kita kejar dia akan lari ke kanan ke kiri, wah banyak di dalamnya itu. Nah, tetapi yang namanya infak menurut istilah syar'i yaitu orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah untuk kepentingan agama Allah gitu ya. Orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah untuk membela agama Allah, itu yang disebut dengan infak. Nah, di hadis nomor 108 ini dinukil dari seorang sahabat terkemuka yang bernama Abu Hurairah. Beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu, nah ini isi sabdanya nih. Qala berfirman Allahu Allah, anfik, nah ini bil amr nih kan. Anfik, nah berinfaklah kalian, belanjakanlah harta kalian di jalan Allah. Ya ibna Adam, wahai anak Adam. Unfikna, maka dia Allah akan berinfak gitu. Atau maka dia Allah akan memberikan nafkah alaika kepadamu. Jadi semacam hukum sebab akibat itu, Pak ya. Semacam gayung bersambut atau semacam persyaratan untuk mendapatkan sesuatu gitu. Jadi Allah itu pasti akan memberikan infak, memberikan nafkah kepada kalian, syaratnya gitu. Kalian harus berinfak gitu. Atau ketika seseorang itu berinfak gitu, maka sebagai buahnya, sebagai jaminannya Allah pasti akan berinfak gitu, Pak. Kalau persyaratan itu tidak dipenuhi, nah, maka potensi untuk diberikan infaknya itu kecil. Bukan tidak diberi tapi kecil. Kenapa? Karena kan semua manusia yang Allah ciptakan itu sudah tanggung jawab dengan rezekinya gitu. Makanya tidak heran banyak orang-orang yang ketika mendapatkan kesulitan gitu, Pak, pekerjaan mungkin terjelas gitu, Pak ya, kemudian kebutuhan juga sangat banyak, hutang di mana-mana gitu kan, punya duit cuma sedikit gitu. Ketika logika nalarnya sudah mentok gitu, Pak. Iya, duit pakai bayar hutang tercukup gitu, pakai barang beli tercukup gitu. Nah, biasanya suka menggunakan ini logika langit gitu ya, diinfakkan lah gitu, Pak, dengan niat yang ikhlas tulus ya. Nah, itu biasanya suka ada keajaiban biasanya, Pak. Jadi boga hutang 100.000 gitu, bayi boga duit kan 10.000, kumaha carana bayar hutang eta gitu. Kayak orang lewat dibikinnya kena lewat gitu. Nah, itu biasanya suka ada
pertolongan dari jalan yang lain, Pak, dari arah yang lain. Jadi kalau disederhanakan hadis ini begini nih, anfik unfik gitu, Pak. Anfik unfik. Berinfaklah kamu maka Allah akan berinfak kepadamu. Nomor 109. Ini potongan hadis nih Pak nih. Sebetulnya hadis ini cukup panjang. Makanya ada titik-titik tuh di awalnya. Hadis ini diriwayatkan dari Adi bin Hatim. Beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Summa kemudian la yaqifanna." Yaqif itu wukuf, Pak. Kalau wukuf itu isim, kalau yakib itu fiil, kata kerja. Wukuf waqaf. Jadi yakib itu berhenti. Salah satu tanda orang berhenti yaitu berdiri. Makanya biasanya diterjemahkannya berdiri itu. Jadi kemudian la sungguh yaqifanna akan berhenti, akan berdiri. Ahadukum salah seorang di antara kalian yadayillah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ulama yang menafsirkan bahwa kum di sini, kalian di sini adalah umat Islam. Dari mana bisa mengetahui bahwa yang dimaksud adalah umat Islam? Dari kalimat berikutnya nih. Laisa yang tidak ada bainahu antara dia, antara orang tersebut, wa dan bainahu dengan dia dengan dia gitu. Dia yang pertama, hu yang pertama itu kembali kepada seseorang. Sementara dia yang kedua, hu yang kedua itu kembali kepada Allah. Jadi bainahu wa bainallah, nah itu yang mana tidak ada antara orang tersebut dengan Allah itu hijabun, tidak ada hijab, tidak ada dinding penghalang. Nah di akhirat nanti yang bisa berhadapan langsung, melihat langsung Allah yaitu hanya orang muslim, hanya orang beriman, Pak. Karena bisa berhadapan dengan Allah, bertemu dengan Allah, apalagi berbicara dengan Allah, itu sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Lamun cek bahasa Sunda mah diaku lah, diangken gitu Pak. Wala dan tidak ada tarjumanu, penerjemah, atau bahasa kita mah juru bicara lah. Yutarjimu yang akan menerjemahkan lahu bagi orang itu. Jadi sok sanajan ayeuna orang teu bisa bahasa Arab gitu Pak, atau mungkin ngaji gen rada balelol gitu, boro-boro nyarita bahasa Arab gitu. Insya Allah nanti ketika di hadapan Allah kita otomatis akan bisa berbicara dengan bahasa Arab itu, bahkan ngerti maksudnya, padahal tidak ada penerjemah gitu Pak, tidak ada translator, tidak ada, langsung aja Pak komunikasi gitu. Matak sok heran lamun zaman kiwari sok aya jelema nu keuleun-keuleun teuing gitu nya, kanu berbau Arab-Araban gitu. Padahal kita di surga teh berbahasa Al-Qur'an, bahasa Arab itu Pak. Summa kemudian la sungguh yakulanna, dia akan berkata, maksudnya Allah akan berkata lahu kepada orang itu. Apa isi perkataannya itu? Alam bukankah, ini pertanyaannya ingkari ini Pak. Pertanyaan dalam rangka mempertanyakan gitu ta. Alam bukankah utika telah berikan kepada engkau, aku telah berikan kepada engkau malan, harta. Ya pulan, bukankah dulu
ketika di dunia saya telah berikan harta kepadamu. Walaupun masing-masing orang kan takaran hartanya beda-beda, tapi semuanya diberikan harta. Dan semua orang itu pernah mengalami masa jaya, Pak. Pernah. 1 kali, 2 kali, 3 kali, setiap orang pernah mengalami masa jaya dalam hidupnya. Lamun ayeuna geus teu jaya deui kan lah kebutuhanna geus mengurangan atau ayeuna, Pak. Dulu kan banyak biaya beban hidup yang harus kita tanggung. Keur umur 40-50 tahun keur memujuhna jag-jag, Pak. Semangat gede kawani gitu. Jarang gering gitu. Wajar eta lamun penghasilan gede. Karena tanggungan hidup besar, Pak. Sekarang kan tanggungan hidup sudah mulai berkurang gitu. Apa buktinya tanggungan hidup berkurang? Dahar geus teu ngeunah kan, Pak. Daging geus teu teurak kan gitu. Berarti kan ngurangan, Pak. Baheula mah kudu meuli daging, ayeuna meuli tahu pan gitu tah. Berarti kan biaya hidup mengurang tuh. Dulu membiayai anak, sekarang anak sudah pada bekerja, sudah pada menikah. Jadi kalau menurun, ya wajar itu. Karena memang tanggungan hidup juga berkurang. Jadi nanti Allah akan bertanya, alam u'tika malan, bukankah dahulu ketika di dunia aku telah berikan harta kepada kalian? Fa'lalu la, sungguh yakulanna, dia akan menjawab. Orang itu akan menjawab, bala, benar, betul ya Allah. Dulu engkau telah berikan harta. Bahkan mungkin hartanya sangat banyak. Dulu pernah saya pernah diberikan posisi oleh Allah di dunia itu. Dulu pernah memiliki jabatan, pernah memiliki ketenaran, pernah memiliki perusahaan gitu, Pak. Summa, kemudian la, sungguh yakulanna, dia Allah akan berkata lagi, bertanya lagi, alam bukankah ursil, aku telah mengutus ilaika kepadamu rasulan, seorang rasul. Nah, di samping Allah berikan nikmat harta untuk memenuhi tuntutan jasmani kita, Allah pun berikan nikmat yang sangat besar, yaitu dengan diutusnya para rasul untuk memenuhi tuntutan ruhani kita, agar kita tahu dari mana harta itu kita ambil, bagaimana cara mengambil harta itu, dan harus kemana dialokasikan harta itu. Nah, Allah itu utus rasul tuh, utus rasul, para nabi, para rasul, agar kita tidak salah mengambil harta, tidak salah menggunakan harta. Kalau hari ini ulama, Pak, al ulama warasatul anbiya, para ulama itu kan pewaris para nabi. Jadi berbarengan dengan Allah turunkan, Allah berikan harta, Allah pun punya tanggung jawab untuk mengutus, mengirim para nabi, para rasul, agar kita tidak salah jalan gitu, agar kita benar dalam mencari dan menggunakan harta. Fala yakulanna, fa, maka la, sungguh yakulanna, orang itu pun menjawab, bala, benar ya Allah. Dulu saya pernah punya banyak harta, kemudian saya pun sering mendengar ada nasihat-nasihat, tausiah-tausiah, bagaimana cara memanfaatkan harta. Payangdur, maka atau lalu dia, orang tersebut melihat, melirik gitu, menoleh, an yaminihi, ke sebelah kanannya,
Ini ceritanya nanti di akhirat ini Pak. Lalu dia menoleh ke sebelah kanan. Fala maka tidaklah yaro dia melihat illa melainkan an-naro neraka. Jadi ketika melirik ke sebelah kanan, yang dia lihat itu adalah lautan api di neraka. Summa kemudian yang dur dia melihat an shimalihi ke sebelah kiri. Fala maka tidaklah yaro dia melihat illa melainkan an-naro neraka. Jadi belah katuhu neraka, belah kencan neraka gitu Pak. Wah kacipta eta kan sieuna gitu Pak. Sieuna tuh Pak. Da lain seunana lain leutik-leutik atuh. Kanan kiri semuanya api neraka. Palyatakiyanna nah fa maka yataki takwa itu Pak. Palyatakiyanna itu asal katanya itu takwa itu. Takwa itu kan berlindung diri, menjaga diri, takut, hati-hati gitu. Maka hendaklah kalian itu, maka hendaklah menjaga diri, melindungi diri, maka hendaklah takut gitu. Ahadukum salah seorang di antara kalian annaro kepada api neraka. Maka mestinya kalian itu takut dengan siksa api neraka. Bagaimana atau maka hendaklah bentengi diri kalian dengan siksa daripada siksa api neraka. Walau sekalipun bisikin dengan sebiji tamroh kurma. Jadi bentengi diri kita, lindungi diri kita sekalipun hanya dengan sebiji kurma. Artinya berinfaklah kita sekalipun hanya infaknya itu kecil, seperti kecilnya sebiji kurma. Kalau bisa besar ikhlas, ada lagi barangnya itu, hartanya. Kalau tidak mampu, ya, kecil ikhlas, sedikit ikhlas. Bahkan kita sering sampaikan begini, kalau bicara ibadah harta itu kan tidak dilihat nominalnya, yang dilihat itu adalah persentasinya kan gitu Pak. Yang dilihat persentasinya. Bagi orang yang penghasilannya 10 juta sebulan, lalu dia berinfak umpamanya 1 juta, itu tidak jauh lebih besar dari orang yang penghasilannya 1 juta lalu dia berinfak 200.000. Gedean orang yang berinfak 200.000 pahalanya itu Pak, karena dia punya penghasilannya 1 juta dibanding orang yang berinfak 1 juta padahal penghasilannya 10 juta. Kalau 1 juta dari 10 itu kan 10%. Tapi kalau 200.000 dari 1 juta kan 20% Pak. Nah kan gitu. Jadi perhitungannya adalah persentase. Makanya mau orang kaya mau orang miskin karena dihitung dengan persentase ya sarua wae Pak. Zakatnya orang kaya miliarder dengan orang yang biasa ya 2,5% sarua wae kan. 2,5% mau berapa aja sama. Jadi untuk membentengi diri daripada siksa api neraka itu salah satunya adalah berinfak walau bisikin tamroh, walaupun dengan hanya sebiji kurma.
Fa'in maka jika lam tidak yajid mendapatkan, kalau belum mampu juga dengan yang sangat sedikit seperti sebiji kurma, ada alternatif nih. Ini dimunculkan alternatif untuk menunjukkan betapa pentingnya, betapa seriusnya himbauan yang namanya berinfak. Kalau belum bisa dengan sebiji kurma, fabi kalimatin thayyibatin, dengan kalimat thayyibah. Nah, kalimat thayyibah itu banyak, Pak, macamnya banyak. Bisa dengan tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Bisa dengan kalimat istirja kamari geuning, innalillahi. Atau bisa juga kalimat thayyibah itu bicara yang benar gitu, bicara yang baik gitu. Bicara yang membangun, bicara yang memotivasi ya. Itu kalimat thayyibah itu, Pak. Itu adalah alternatif berinfak bagi orang yang tidak memiliki harta. Karena kalau bicara infak beda dengan bicara sedekah, Pak. Jadi kalau sedekah bisa materi, bisa non materi sedekah. Makanya kan kata Nabi begini, tabassumu kali wajhi akhika laka sedekah. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah, bukan infak, sedekah. Tapi kalau infak itu materi. Makanya Bapak ente bisa mere infak ke pamajikan seuri gitu. Poe ieu mah moal mere duit ek seuri weh teu bisa. Yang namanya infak itu materi. Nafkah itu materi, Pak. Nah. Hadis 110. Kunna sesungguhnya kami nakti datang an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dulu itu datang, beberapa orang sahabat menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ketika itu unzila sedang turun alaihi kepadanya. Di sini tidak disebutkan wahyu, tapi kita sudah mafhum kalau yang turun kepada Rasulullah itu adalah wahyu. Pada saat itu sedang turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayuhaddisuna, dan Rasulullah pun menceritakan kepada kami. Ada yang mengatakan pada saat itu Rasulullah memberitahukan kepada Rasulullah bahwa saat ini sedang turun wahyu kepada saya. Faqala, kemudian Rasul bersabda lana kepada kami data yaumin, pada suatu hari gitu. Jadi dengan adanya kalimat ini nih menunjukkan bahwa pada saat itu Rasulullah atau para sahabat belum sempat untuk mendapatkan siraman rohani dari Rasulullah karena Rasulullah sedang menerima wahyu. Tapi pada hari yang lain Rasulullah berkata atau bersabda kepada kami. Apa isi sabdanya? Innallaha, sesungguhnya Allah azza wa jalla qala, itu akan berkata, bertanya. Inna, sesungguhnya kami anzalna, telah menurunkan al-mala, harta. Disebut turun karena memang harta itu dari ketinggian. Yang namanya turun itu kan bukan dari bawah, dari atas kan gitu. Jadi sesungguhnya kami telah turunkan al-mala, harta. Untuk apa? Satu, liiqamis shalah, untuk mendirikan salat. Yang kedua, wa itaiz zakat, untuk mengeluarkan zakat. Jadi dengan tujuan inilah nih Allah menurunkan harta, memberikan harta kepada kita. Mere modal lah tuh Pak mencuk urang mah. Karena Allah perintahkan kita sholat, perintahkan kita zakat, maka Allah beri modal dulu nih hartanya. Biar dengan harta ini kamu bisa makan, bisa minum, bisa berpakaian gitu.
Lalu dengan itu semua kamu bisa sholat gitu tak? Kan kalau tidak diberi harta oleh Allah, bagaimana kita mau bisa sholat tuh Pak? Kan terbuka tenaga tuh, kembali baju tuh boga, menutup aurat tuh punya. Bagaimana kita bisa zakat kalau kita tidak diberikan harta? Maka Allah berikan dulu modalnya, tentu kan dikelola oleh kita. Lalu hasilnya itu digunakan untuk memenuhi perintah Allah, 1 sholat, 2 zakat dan yang lainnya. Walau seandainya kana li ibni Adam, seandainya anak Adam itu wadin, wad itu ini lembah. Seandainya anak Adam itu memiliki 1 lembah, la ahabba, la sungguh ahabba dia menginginkan, ayyakuna ilaihi memiliki sani 2 lembah. Terus boga mobil hiji pasti hayang ngalamun boga 2. Terus boga 2 hayang 3. Terus boga pamajikan hiji pasti hayang 2. Terus hayang 2 pasti hayang 3. Kan gitu Pak. Terus Pak, namanya manusia. Walau kana lahu, nah, dan seandainya dia sudah memiliki wadiyani 2 lembah, la ahabbu sungguh dia menginginkan ayyakuna lahu, ayyakuna ilaihima, pasti dia menginginkan salis ya, lembah yang ketiga dan seterusnya Pak. Wala yamlau, dan tidak akan kenyang, tidak akan penuh, jaufa lambung atau perut, ibna Adam seorang anak Adam, illa turab, kecuali kalau dia sudah tertutup tanah. Jadi manusia itu tidak akan pernah berhenti, bahkan tidak akan pernah kenyang dengan yang namanya kehidupan dunia. Baru dia akan berhenti itu kalau sudah mati Pak, sudah tertimbun tanah. Sok atuh da ayeuna nu geus karolot ge da kahayang nama geledek keneh atuh Pak, pasti geledek keneh. Komo anu ngarora gitu Pak, ngarora. Ya, yang bisa menghentikan manusia dari ambisinya terhadap dunia itu adalah kematian. Makanya kan Nabi dalam hadis bersabda begini, aksiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat pemutus kenikmatan. Apa pemutus kenikmatan itu? Kematian itu. Itu sebagai rem kita agar tidak terlalu berambisi mendapatkan dunia. Mata lamun anu geus usia sakieu mah kudu sudah mulai berubah haluan Pak, berubah cara pandang. Summa kemudian yatubullahu, Allah akan memaafkan, mengampuni alaman taba, terhadap orang-orang yang bertaubat. Terakhir 111, bazako itu meludah Pak. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam meludah fi kaffihi, di telapak tangannya. Wa doa, lalu beliau meletakkan usbu'ahu, as-sababa, jadi telunjuknya Pak. Jadi setelah meludah di telapak tangan, kemudian beliau itu membuka jari telunjuknya atau menunjuk dengan jari telunjuknya. Waqala, kemudian Rasulullah bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, anna itu bagaimana gitu, bagaimana mungkin gitu, tu'jizuni, melemahkan aku. Kata Allah begini, bagaimana mungkin melemahkan aku? Siapa? Ibna Adam, anak Adam. Bagaimana seorang anak Adam bisa melemahkan aku?
Waqad sedangkan sungguh khalaqtuka aku telah menciptakannya min misli hadhihi dari sesuatu yang semisal ini, semisal air ludah itu Pak. Kan tadi Nabi Muhammad meludah di telapak tangannya. Jadi sesuatu yang sebetulnya asa teu kaharti gitu pala. Kalau ada seorang anak Adam yang angkuh, yang sombong, yang meremehkan Allah, yang melemahkan Allah gitu. Bagaimana seorang anak Adam itu dikatakan sombong? Ya ketika dia tidak beribadah kepada Allah Pak. Ketika dia diberikan harta tapi tidak mau berinfak, itu melemahkan Allah itu. Atau ketika dia diuji dengan kemiskinan lalu meminta kepada yang lain, itu menganggap remeh Allah itu. Sedangkan dia itu diciptakan dari sesuatu yang semisal air ludah ini nih gitu. Hina kan Pak, yang namanya air ludah kan hina. Saha anu daek ngadahar air ludah tuh. Hina kan. Faida maka apabila balagot telah sampai nafsuka nyawamu hadihi kesini gitu ya, kesini nih. Wa asaro, nah Rasulullah menunjuk ila halkihi. Halki ini tenggorokan Pak. Sambil menunjuk ke tenggorokannya Rasulullah itu. Di apabila nyawa seseorang itu nih, sedang sakaratul maut ini Pak, sudah sampai di tenggorokannya, kulta, nah, maka dia akan berkata gitu. Kalau ditujukan kepada orang kedua, maka kamu akan berkata, atasodaku, saya ini akan bersedekah, saya akan berinfak. Gening kalau di ayat Al-Quran mah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Seandainya engkau menangguhkan aku dalam waktu yang singkat aja, maka aku akan bersedekah dan akan menjadi orang yang saleh. Nah itu semua orang Pak, semua orang, terutama orang yang punya harta lalu tidak mau berinfak ketika hidupnya, pada saat nyawanya berada di tenggorokan itu akan muncul penyesalan. Kemudian dia akan berkata, saya akan bersedekah, saya akan berinfak. Wa anna awanus sedekah. Nah, tetapi ditanyakan kapan dia mau bersedekah? Kenapa? Kan sudah lambat Pak, nyawanya sudah ditenggorokan gitu. Kapan dia mau bersedekah? Nah makanya kalau dipadukan begini nih, di satu sisi di ayat Al-Quran Pak, kita tidak boleh meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah. Jadi keturunan kita itu harus dalam keadaan ya cukup lah, cukup mapan gitu kalau bisa. Tapi di sisi lain kita pun harus punya bekal diri kita untuk menghadapi akhirat. Kan yang membela diri kita hanya kita, bukan anak kita nanti, diri kita sendiri. Nah bagaimanalah kita harus cerdas dalam memanfaatkan harta. Budak tong diantep gitu Pak, da tekalah kumaha eta teh budak urang gitu, kudu dibiayaan, dituntun masa depan. Tapi bekal kita untuk hari akhirat pun jangan dilupakan, harus dipersiapkan gitu. Jadi seger tengah lah Pak. Tong hayo we segala rupa teh keur anak, segala rupa keur anak, segala rupa keur anak. Ai keur sorangan manang ke bekal di akhirat itu Pak. Makanya Islam mengatur tuh, dari harta itu ada zakatnya, ada infaknya, ada sedekahnya. Kalau dulu kan para sahabat itu sebagian untuk dimakan gitu, sebagian untuk ditabung masa depan untuk anak gitu. Sebagian sepertiga untuk bekal hidupnya sedekahkan. Nah
mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.